Selamat datang di channel Hasif Fozan. Semoga apa yang kami tayangkan ada guna dan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan selamat menonton. Bola Dede. Selamat siang dan selamat liburan ya di Kota Bandung. Dan sebelum liburan lebih jauh, kita akan selayang pandang dulu Kota Bandung. Ini pusat Kota Bandung dan kita tujuannya ke pusatnya Ibu Kota Jawa Barat yang ada gedung satenya sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Kita belok ke sebelah kiri, ini alun-alun bagian timur, tapi Bapak Presiden meresmikannya sebagai Palestina Walk 2018. Sebelah kanan tuh ada tulisan Bandung Love Palestina. B-nya warna biru, D-nya warna kuning, G-nya warna hijau. PDG Bandung. Pak warna hitam, S warna merah, ini warna hijau. Ini Palestina Walk. Nah, ini monumen solidaritas Asia Afrika. Nama-nama negara yang ikut dalam konferensi Asia Afrika, dan ini jalan Asia Afrika. Nah, di sebelahnya ini ada banyak batu-batu yang benar ya diterbang. Ternyata ini bukan tahu bulat atau cilok. Ini nama-nama negara yang ikut dalam konferensi Asia Afrika. Solomon Island. Ini disertakan juga bendera. Di sebelah kiri ada sepeda yang warna biru, bisa disewa 1.000 1 jam tarifnya. Nah, ini daftarnya di sini, informasinya di sini. Namanya BOSE. Bike on the street, everybody happy. Nah, jadi kalau tidak happy mah tidak everybody ya. Ini kantor pos sosial media zaman dulu. Nah, dulu surat paket itu bingkisan dikirimnya pakai kuda. Saat di Mapal ada tempat ganti kuda, kasih minum kuda atau kandang kuda. Dan di sini pernah ada penjara sel nomor 5 yang dipakai untuk menghukum Bapak Soekarno. Jadi Bapak Soekarno pernah dipenjara di sini. Ini ada foto-foto dan gambarnya sebelah kanan. Nah, ini ada foto, ada artikel, ada sel nomor 5 dan patung. Bahkan Bapak Soekarno di penjaranya itu selnya sempit, hanya 1,5 meter. Dari arah kiri, ini dari arah Pasar Baru. Nama jalannya ABC. Tapi tidak ada sangkut paut sama batu baterai. Saus, ya, kecap. Ternyata ABC ini kepanjangan dari Arab, Bumi Putra, dan Cina. Artinya para pedagang Pasar Baru itu beda-beda etnis. Ini gerbang masuknya seperti kelenteng, atasnya kubah. Jadi kubah kelenteng dari Masjid Al-Imtijaj. Di depan sebelah kiri ada pasar barang antik Bu, Pak. Lantai 3, barang elektronik dan listrik. Setiap kota pasti ada jalan yang populer. Pada masa zaman Belandanya banyak orang-orang Eropa berbisnis. Jalan contohnya di Yogyakarta, Jalan Malioboro. Kalau di Jakarta, Jalan Jaksa. Nah, kalau di Bandung, Jalan Braga. Panjangnya 700 meter Jalan Braga ini. Dan banyak hal-hal yang menarik. Contohnya spot fotonya banyak. Atau juga tempat nongkrong atau kuliner. Bahkan Bapak Presiden juga pernah menikmati bacang Braga. Atau ada kafe, pelayannya itu mantan Gubernur Jawa Barat.
namanya Jabarano sebelah kanan. Atau di sini bukan hanya foto-foto, ini di Taman Braga ini huruf Braganya kalau jalan-jalan sehat, jalan-jalan sore. Ya Kak, nah ini deh sebelah kanan mobil hantu sama rumah hantu deh. Mana rumah hantu? Ya, ini kalau sudah masuk ke dalam deh banyak hantunya, ya. Atau ini teteh kosmetik, atau juga Tokoropi Legend, atau dimsum. Wah, ini dimsum enak nih, apalagi kalau makan. Bapak Ibu, dominannya lukisannya naturalis atau pemandangan alam. Ini kafe-kafenya atau Tokoropi Legend-nya yang masih otentik itu furniture-nya, desainnya, etalasenya, timbangannya juga. Dan ternyata bukan hanya lukisan di sini, ada museumnya, ada galerinya, ada rumah seni atau rumah pelukis. Bahkan di Bandung ada kampung pelukis, jadi warga masyarakat aktivitasnya melukis. Bukan hanya melukis, tapi juga membuat wayang golek. Ini ada yang namanya kampung Jelekong juga. Punten, Balamdan, oh maka sarapan Pak. Sebelah kiri Ibu, ini toko yang pertama kali ada toko di Bandung tahun berapa? Tahun 1894. Tahun 1930 dipermanenkan atau ditembok. Ini salah satu mungkin sudah agak-agak tahu gitu ya. Baik, ternyata yang datang ke sini itu bukan hanya wisatawan, tapi di sini juga ada banyak fotografer, ya, bahkan ada foto modelnya, ya. Nanti diarahkan model foto atau video yang bagus juga, ya. Kadang-kadang juga di sini ada, atau di sini juga, nah ini di gedung Gas Negara posisinya, ya. Atau di sini juga banyak kapal-kapal atau pasangan-pasangan, entah itu yang baru jadian atau yang mau pisahan juga. Oh, kalau yang mau pisahan itu jalan-jalannya cemberut aja, nggak ditakdir gitu ya, jaga jarak, akhirnya ditinggalin, kan sakit ya. Baik, di sebelah kanan ini Western food, makanan-makanan Eropa Bu, tahun 1923. Bahkan orang nomor 1 di Jawa Barat, jalan-jalannya di sini, di video klipkan, beli es krimnya juga di sini. Nah, rata-rata yang beli es krim di sini kalau sudah dapat es krim tidak langsung dimakan, dipoto dulu, diposting dulu, akhirnya banyak yang lewat kesenggol, jatuh, salah. Tuh deh, robot juga nongkrong di kafe. Oh, robotnya deh 3 sana ya belakang. Belok ke sebelah kiri, ini Jalan Sunia Raja. Ini kampung halamannya pahlawan Bandung Lautan Api atau Muhammad Toha. Tapi zaman dahulu bukan hanya laki-laki yang berjuang, banyak juga kelompok pejuang perempuan. Nah, ada nama kelompok pejuang perempuan di Bandung, disebutnya adalah LASWI, dan itu kepanjangan dari Laskar Wanita Indonesia. Itu singkatan dari LASWI. Patung di depan sebelah kiri yang warna oranye di antara pohon itu patung LASWI. Simpel, sederhana, leluasa busana yang dikenakan kalau mau perang. Rambutnya panjang, dikepang 2 aja. Ini jago-jago tembak tuh. Dulu yang ditembaknya musuh, kalau sekarang mah kan cowok ya. Dan dulu perangnya sama musuh, kalau sekarang mah sama lakor ya. Ini monumen kereta deh. Sebelum Bapak Soekarno di penjara Bancai, ternyata proses sidangnya di depan sebelah kiri gedung pengadilan Landrat namanya. Beliau tidak pakai pengacara, menulis sendiri, membacakan sendiri pledoinya. Judulnya Indonesia Menggugat. Jadi nama gedung ini. Di Indonesia banyak bank. Di Bandung ada museum bank. Di depan sebelah kanan Museum Bank Indonesia atau BI.
Ini menggunakan bangunan zaman Belanda namanya Gavasube. Selain patung-patung harimau yang ada di kota Bandung ini, ternyata ada juga patung badak putih di dalam itu. Ini jenis binatang buas yang pernah ada di Bandung. Badaknya badak Jawa yang culanya satu atau tanduknya kayak unicorn. Itu sebabnya di daerah Bandung banyak nama-nama daerah yang pakai badak. Contohnya Cibadak, Ranca Badak, atau Cisitu, Badak Singa, Kandang Badak, Sukabumi dan Tujung Kulon. Ini salah satu sewa sepeda di depan sebelah kiri, nomor 13, Kota Tionghoa Manaburu untuk merekamnya. Dan kalau mau lihat hotel pada zaman Belanda, ini dulu tidak bertingkat di sebelah kiri ya. Ini nomor 43. Ini dulunya hotel, namanya Hotel Bandung. Nah ini kayak puskesmas bu, pusat kesenangan emas-emas. Jadi semasnya cari kesenangannya ke sana bu ya, bukan Jawa, orang Belanda maksudnya ya. Yang nyediainya orang Jepang. Ini kalau sudah siang, daerah sini itu akan padat oleh kendaraan yang mau pada belanja bu. Misalnya dari arah tol parkir, dari bandara, dari stasiun, dari terminal. Atau di sini banyak yang namanya FO, factory outlet. Artinya dari pabrik itu ada sampelnya di display di outletnya atau tokonya, maka disebutlah factory outlet. Kalau display, distribution store, artinya sebelum dikirimkan, distribusikan, itu ada sampelnya di store-nya, ya jadi disebutlah distro ya. Kalau ke sebelah kanan mah ini ada yang namanya Bandung Electronic Center atau BEC, pusatnya barang elektronik Bandung. Nah kalau yang di depan, kalau ke sebelah kanan Jalan Merdeka, itu mah ada salah satu mall tertua di Bandung. Nah dulu mah mall ini misteri, soalnya banyak ibu-ibu yang cari pocong di sana. Pocongan harga diskon. Kalau teteh-teteh mah mencari di sana yang modis ya, modal diskon ada diskona ya. Ini nama rumah sakit, saya pikir nama perempuan Sari Ningsih. Ternyata itu akronim dari Sari Ning Asih, artinya pokok utama kasih sayang. Kalau sayang sama keluarga kan yang sakit diperjuangkan untuk sembuh. Baik, sebelah kanan ini salah satu bangunan Belanda struktur. Jadi teh, ibu, bapak, kalau mendapatkan berita dari luar negeri itu bukan dari telepon atau dari internet. Dulu mah belum ada. Untuk mendapatkan berita dari luar negeri itu dulu mah nyebutnya kantor berita. Kantor berita Indonesia Antara. Nah, di situ kantor berita domain Jepang. Di situ dilarang untuk menyiarkan informasi kemerdekaan. Tapi wartawannya kreatif. Nah, tanpa bantu aja menulis informasi dan keliling kota Bandung untuk memberitahukannya. Saya bercerita tentang bangunan itu, ini keterkaitannya dengan taman radio. Jadi taman-taman di Bandung ini ada riwayat ceritanya, ada keterangannya, ada istilahnya, ya, atau namanya, ada temanya lah. Tadi pusat kota Bandung sewa sepeda di depan sebelah kiri, nomor 13, Kota Tionghoa Manaburu untuk merekamnya. Dan kalau mau lihat hotel pada zaman Belanda, ini dulu tidak bertingkat di sebelah kiri ya. Ini nomor 43. Ini dulunya hotel, namanya Hotel Bandung. Nah ini kayak puskesmas bu, pusat kesenangan emas-emas. Jadi semasnya cari kesenangannya ke sana bu ya, bukan Jawa, orang Belanda maksudnya ya. Yang nyediainya orang Jepang. Ini kalau sudah siang, daerah sini itu akan padat oleh kendaraan yang mau pada belanja bu. Misalnya dari arah tol parkir, dari bandara, dari stasiun, dari terminal. Atau di sini banyak yang namanya FO, factory outlet.
artinya dari pabrik itu ada sampelnya di display di outletnya atau tokonya, maka disebutlah factory outlet. Kalau distro, distribution store, artinya sebelum dikirimkan, distribusikan, itu ada sampelnya di store-nya, ya itu disebutlah distro, ya. Kalau ke sebelah kanan mah ini ada yang namanya Bandung Electronic Center atau BEC, pusatnya barang elektronik Bandung. Nah kalau yang di depan, belok ke sebelah kanan, Jalan Merdeka, itu mah ada salah satu mall tertua di Bandung. Nah dulu mah mall ini misteri, soalnya banyak ibu-ibu yang cari pocong di sana, pocongan harga. Diskon. Kalau teteh-teteh mah mencari di sana yang modis ya, modal diskon. Ada diskonan ya. Ini nama rumah sakit, saya pikir nama perempuan Sari Ningsih. Ternyata itu akronim dari Sari Ning Asih, artinya pokok utama kasih sayang. Kalau sayang sama keluarga kan yang sakit diperjuangkan untuk sembuh. Baik, sebelah kanan ini salah satu bangunan Belanda, struktur. Jadi teh, ibu, bapak, kalau mendapatkan berita dari luar negeri itu bukan dari telepon atau dari internet, dulu mah belum ada. Untuk mendapatkan berita dari luar negeri itu, dulu mah nyebutnya kantor berita Indonesia Antara. Nah, di situ kantor berita domain Jepang. Di situ dilarang untuk menyiarkan informasi kemerdekaan. Tapi wartawannya kreatif, nah tanpa bantu aja menulis informasi dan keliling kota Bandung untuk memberitahukannya. Saya bercerita tentang bangunan itu, ini keterkaitannya dengan taman radio. Jadi taman-taman di Bandung ini ada riwayat ceritanya, ada keterangannya, ada istilahnya, ya, atau namanya, ada temanya lah. Tadi pusat kota Bandung, pernah keliling kota Bandung bawa jenazah, tapi dicek tidak ada supirnya atau drivernya. Jangankan ambulan, rumah juga kalau ada misterisnya atau serem itu dijual ya. Begitu juga dengan ambulan. Ambulan itu dijual ke Bogor, anehnya balik lagi ke situ, namanya Jalan Bahur. Itu cerita tentang misteri ambulan. Atau juga boneka uci. Jadi satu keluarga dalam mobil itu terjadi kecelakaan. Anak kecilnya mencari bonekanya yang dibawanya. Ternyata tidak ditemukan di sekitar jalan atau juga di mobil tersebut. Ada di atas pohon. Jadi sesekali anak kecil sama bonekanya itu ada di atas pohon. Atau di sini ada rumah yang puluhan tahun tidak dihuni, dan ini ada misterinya. Kalau melewati kawasan rumah tersebut di malam-malam tertentu itu akan tercium bau yang membuat rumah ibu-ibu teringat kembali sama kejadian di Belanda, kayak mencium bau kemenyan, bau melati, bau bunga gitu ya, atau bau angin atau bau bangkai. Tapi ini mah mencium bau apa? Rebus kentang. Nah, tank wajah ini dulu tengah-tengah jalan sama mayat-mayat, sama jenazah-jenazah. Atau bangkai-bangkai bangunan, bangkai-bangkai gunungan. Atau tank wajah. Ini peristiwa dari Bandung Lautan Api. Kalau ini sebelah kanan, salah satu taman tertua, misterinya apa? Kalau zaman dulu, di taman ini, itu banyak yang namanya colo-colo cantik. Jadi kalau siangnya Yanto, malamnya nah itu ya. Jadi tulangnya kayak di plastik gitu ya, lunak atau lembut sekali tuh. Dan ini salah satu bukti orang-orang Belanda pernah ada di Bandung dengan menyisakan bangunan-bangunannya yang banyak jendelanya. Kalau di daerah Jawa mah Semarang banyak lawangnya atau betul deh pintunya lawang sewu. Kenapa banyak jendela dan pintu? Jelas zaman dulu mah belum ada kipas angin atau AC, jadi jendelanya dibuka sebagai sirkulasi. Apalagi kalau ada yang kentut atau yang ngompol gitu kan, dibuka
Ada mitos, ada jendela yang tidak bisa ditutup, tempat bunuh dirinya seorang siswi yang tidak direstui sama orang tuanya, putus asa bunuh diri dari lantai 2. Itu kepala dulu jatuhnya. Jangankan zaman Belanda, 1,5 bulan yang lalu ada siswi yang jatuh di sana, lantai 3. Alhamdulillah tidak meninggal karena bukan kepala dulu yang jatuhnya, jadi tangannya yang tertabrak. Ya. Baik, itu salah satu sekolah calon pejabat lah, kayak IPDN kalau sekarang mah. 5 tahun proses pendidikannya. Itu sekarang sekolah terbaik peringkat 3 setelah BPK Penabur. Nah, kalau ini salah satu sekolah yang difavoritkan. SMP Negeri 2 Bandung ini ada Raisa, Insinyur Muhammad Ridwan Kamil, almarhum Eril, semasa SMP di sini. Nah, kalau yang ini depan sebelah kiri almarhum Pak Habibie, Iwan Fals, Raffi Ahmad, Bapak Agus Yudhoyono, semasa SMP-nya di sini. Nah, ini dulunya sekolah pulau, sekolah setara SMP bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Karena di sini daerah huninya orang-orang Belanda. Ini rel kereta api batasnya. Dan ini juga ada alasannya, kenapa rel kereta api di mana-mana di bagian bawahnya suka pakai batu, tidak pakai tahu Sumedang. Ternyata batu-batu ini fungsinya untuk meredam getaran, atau untuk menghalangi tanaman atau pohon yang tumbuh liar, atau untuk menyerap air. Karena kalau tergenang air itu si besinya atau si relnya itu aman rata. Ya. Baik, kalau merasa asik naik bandros, ada yang lebih lama naik bandros ini 4 jam. Jadi 1 jam keliling, 1 jam istirahat. Misalnya berhenti dulu di Gedung Sate, masuk ke atas, atau dilanjut kemana, ke Masjid Al-Jabar ya, atau ke Kampung Korea. Kalau ini Masjid Kediri Mu'alaf Center. Ini akal sahadat, ikral sahadat yang mau masuk Islam di sini, bahkan diberikan sertifikat. Jadi jangan takut atau jangan malu atau jangan ragu-ragu ya, sembunyi di sini. Sebelah kanan ini salah satu alternatif kalau beli es krim atau roti ya, toko roti Bandung. Nah itu yang ngumpul itu tuh, okay? Itu namanya walking tour atau wisata jalan kaki melewati daerah-daerah yang ada ceritanya. Jadi kalau pakai mobil kan terlalu cepat ya. Nah kalau menggunakan walking tour kita akan secara detail ya. Jadi keliling kota Bandung ini bukan hanya dengan sepeda, atau Bapak Soekarno, beliau pernah merenovasi dari hotel ini karena didampingi sama guru besarnya. Jadi dalamnya ada biografisnya. Nah, selain biografi atau museum, di sini ada kursi yang pernah dipakai dulu oleh Charlie Chaplin. Karena Charlie Chaplin itu pernah ke Bandung 2 kali. Kenapa sampai 2 kali? Karena yang pertama kali itu beliau kaget karena ada yang memberitahu jangan Bandung kalau tidak sama istri. Nanti pulang dari Bandung cerita sama istrinya pengen ke Bandung. Jadi daripada bolak-balik kalian aja sama istrinya gitu maksudnya. Dan ini tahun 1897. 1000 kenapa disebut Hotel Prianger? Karena dulu bukan Jawa Barat kota Bandung ini, tapi Priangan, dan Priangan itu berasal dari kata. Ini salah satu tempat untuk sewa sepeda. Kita tentukan titik awal kota Bandung. Ini tapi titik awal kota Bandung dari sini. Nah ini ada titik nolnya. Titik nol kota Bandung di sini. Monumennya di sini. Kadang-kadang yang walking tour, yang wisata jalan kaki, startnya dari sini. Ya, dari titik nol. Nah, ini ada patung dada Daenles dan Bupati Bandung. Kenapa ditentukan titik nol di sini? Karena waktu itu Daenles meresmikan Jalan Anyar dan Panarukan itu di sini ngobrol sama Bupati. Dulu kota Bandung bukan di sini, tapi di Dayakolot. Ini hotel yang pertama di Bandung. Yang istimewanya ini ada kamar-kamar presiden. Wah ini yang memilih untuk kamar presiden banyak. Nah, dan bentuk hotelnya kayak kapal pesiar atau kapal laut. Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka ini banyak hantunya. Coba cek di sebelah kanan, ada banyak hantu.
Ratu Noni Belanda Malampir. Dan hantu-hantu ini sudah ada di bawah kalau ada satpol pp. Jadi takut diangkut ya. Ada yang lebih seru lagi, tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada bis. Jadi di sini ditutup, di sana ditutup. Misalnya malam tahun baru, Harvey Night, nah, atau Karnaval Asia Afrika, atau juga Hari Jadi Kota Bandung. Sebelah kanan ini gedung tertinggi pertama di Bandung tahun 91. Nah, sekarang tidak boleh ada bangunan yang terlalu tinggi di Bandung. Batasnya 35 lantai. Kenapa? Karena banyak pesawat terbang yang datang dan berangkat dari Bandung. Apalagi di Bandung ada pabrik pesawatnya. Ya, untuk ke Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan lain sebagainya. Bahkan servisnya, suku cadangnya juga di Bandung. Tentang sepeda yang 1.000 jam, ternyata sepeda ini juga ada yang disewanya 30.000 15 menit. Itu mah yang lagi tren sekarang, sepeda listrik atau motor listrik. Nah, misalnya di Kampung Korea, di Sumarekon. Nah, sekarang lagi di opening tuh itunya apa mallnya. Jadi daerah Sumarekon ini Bu, daerah terpadu di Jawa Barat, karena di situ sudah ada yang namanya GBLA, ya, Masjid Al-Jabar, ya, perumahan modern atau stasiun kereta cepat di sana. Ya. Dari arah kanan ini dari arah Pasar Baru. Dari arah Pasar Baru ini otomatis toko-toko yang ada di sini juga merupakan toko-toko yang menjual aneka macam produk, entah itu bahan baku untuk industri, tekstil, atau yang ke sebelah kanan depan itu souvenir atau cinta mata atau aksesoris, entah itu yang eceran atau juga yang grosiran. Dan ini juga yang mengawali kenapa ada istilah cimol. Jadi kalau zaman dulu mah cimol itu Cibadak Mall. Jadi barang-barang second yang bermerek itu branded dan harganya murah. Makanya kalau barang-barang yang seperti itu disebutnya cimol, artinya Cibadak Mall. Ya. Nah, di depan sebelah kanan ini ada di arah makam para bupati Kota Bandung atau makam pahlawan wanita asal Jawa Barat. Dari pahlawan wanita asal Jawa Barat saya jadi tahu kalau membedakan perempuan yang sudah nikah sama yang belum, itu dulu mah dibedakan dengan gelar. Jadi kalau gelarnya Raden Ayu itu belum nikah. Kalau yang sudah nikah mah itu nyebutnya Raden Ajeng. Tadi Raden Ajeng sama Raden Ayu. Dan ini disebut Jalan Kepatihan karena di sini dulunya tempat tinggalnya Pati Bandung. Jadi para Pati Bandung dulu tinggalnya di sini, maka disebutlah Jalan Kepatihan. Shopping center modern, pusat perbelanjaan modern, karena zaman dulunya di sini pernah ada pasar tradisional yang pertama di Bandung, namanya Pasar Ciburian. Tapi karena kebakaran, lama sekali Bandung tidak memiliki pasar tradisional, dibuatlah pasar yang baru, maka disebutlah pasar baru. Ya. Baik, berdeburlah ombak di pantai, bersyukurlah karena sudah sampai. Alhamdulillah. Pulau Papua, Gunung Cendrawasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum. Sayur tempe, sayur lodeh, capek. Cek lagi barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Anaknya bawa lagi. Kalau mau foto-foto silakan ya, di depan, di pinggir atau di belakang.